Assalamualaikum, apa kabar buat mahasiswa akuntansi yang sedang dilanda bingung untuk pemilihan konsentrasi? Nah, pada video ini saya akan berbagi sedikit tentang beberapa konsentrasi atau peminatan yang ada di kampus kita di Universitas Muhammadiyah Palopo. Konsentrasi akuntansi di UMP itu ada 3. Yang pertama, audit. Kedua, AKD. Ketiga, akuntansi syariah. Kita akan memperkenalkan satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu kita kenalkan audit. Sebenarnya apa sih itu audit? Jadi, audit adalah sebuah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi guna untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan pada suatu perusahaan tersebut. Nah, pada umumnya pemeriksaan atau auditing itu dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Nah, di sini teman-teman perlu tahu, audit itu kan ilmunya, sedangkan orangnya kita sebut sebagai auditor. Kemudian auditor itu ada auditor internal, yang dimana ia merupakan bagian dari suatu perusahaan yang melakukan review terhadap aktivitas secara berkelanjutan dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan serta membantu manajemen dalam memberikan pertanggungjawaban yang lebih efektif. Kemudian ada auditor eksternal, yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor dari luar perusahaan untuk memeriksa laporan keuangan dan memastikan laporan tersebut akurat, lengkap, sesuai dengan ketentuan PSAK. Kemudian mata kuliah yang ada di konsentrasi audit itu ada sistem pengendalian manajemen atau biasa kita sebut SPM, kemudian audit internal, audit forensik, serta seminar audit. Kemudian konsentrasi kedua itu ada AKD, yaitu akuntansi keuangan daerah. Baiklah, untuk teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntansi keuangan daerah. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pengertian. Apa sih akuntansi keuangan daerah itu? Pengertian akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Yang selanjutnya yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Selanjutnya yaitu untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan juga pinjaman. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Dan yang terakhir itu siapa-siapa saja sih yang menggunakan atau membutuhkan informasi keuangan daerah atau pemerintah itu. Nah, di sini ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yang membutuhkan atau yang menggunakan informasi laporan keuangan pemerintah daerah itu yang pertama itu masyarakat, yang kedua itu wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, yang ketiga itu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan peminjaman, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Terima kasih.
konsentrasi ketiga yang ada di Universitas Muhammadiyah Palopo untuk program studi akuntansi adalah akuntansi syariah. Pada konsentrasi ini, kita akan melihat sisi lain daripada ilmu akuntansi itu sendiri. Akuntansi syariah adalah ilmu akuntansi profetik yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Perbedaan mendasar antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah adalah sebagai berikut. Akuntansi konvensional mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada sesama manusia, sedangkan untuk akuntansi syariah mempertanggungjawabkan kegiatannya tidak hanya kepada manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari belajar akuntansi syariah adalah yang pertama, menjadi tahu dan mengerti tentang akuntansi syariah. Yang kedua, lebih memahami tentang agama Islam. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam melakukan transaksi muamalah. Yang keempat, dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, dapat mengetahui perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Baiklah teman-teman, itulah penyampaian kami dari ketiga konsentrasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.